Salam saudara, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini saudara? Saya percaya pagi ini teman-teman bergairah untuk berjumpa dengan Tuhan. Pagi ini kita merendahkan diri terus di hadapan Tuhan untuk kita mencari wajahnya saudara pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kita sepanjang hari ini, kita terus melibatkan Dia dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan menyertai kita saudara. Dan biarlah kita terus bersandar, terus bergantung kepada Tuhan, merindukan Dia setiap hari, setiap pagi dalam kehidupan kita untuk ikut campur dalam kehidupan kita saudara. Dan kita percaya pagi ini biarlah rahmatnya, anugerahnya terus ada di tengah-tengah kita. Sebelum kita berdoa, minta tentu Roh Kudus berkata-kata di tengah kita saudara. Kita percaya pagi ini Dia akan menyampaikan isi hatinya buat setiap kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu di tengah kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami merasakan kebaikan-Mu pagi ini Tuhan di tengah-tengah kami. Biar Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau menyampaikan isi hati-Mu, perenungan yang sederhana pagi ini atas setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin, amin. Salam saudara, pagi hari ini tanggal 18 bulan 5 2025. Perenungan kita saudara, Tuhan ingatkan tentang ini saudara. Bagaimana kediaman Tuhan, berbicara tentang kediaman itu seperti rumah yang kita miliki sudah dikatakan. Bagaimana rumah yang kita tempati, kita akan menyiapkan tempatnya untuk kita memiliki tempat istirahat yang nyaman untuk kita tinggal di dalamnya. Dan dengan aktivitas yang mungkin penuh saudara hari-hari yang kita lalui, dengan mungkin kepenatan, salah satu tempat di mana kita bisa take rest di dalamnya itu waktu kita ada di dalam kediaman rumah kita saudara. Demikianlah baitnya, yaitu kita sendiri di mana Tuhan ada di dalam kita. Biarlah Dia juga nyaman di dalam kita saudara dikatakan, dan Dia betah di dalam kita. Dan rumah ini bicara tentang sekali lagi tempat istirahat, tempat kita dikuatkan, tempat kita diperbaharui saudara. Dan hari ini tema buat perenungan firman Tuhan pagi ini sudah tentang berbahagialah orang yang berdiam di rumahmu. Sekali lagi, berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Dan bacaan kita saudara di Mazmur 84 dikatakan 4-7 dan 10 saudara, saya catat poinnya saja. Perikopnya rindu kepada kediaman Tuhan. Ayat yang keempat, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Bagaimana dikatakan berbahagia orang yang terus mencari wajahnya, memuji-muji Dia, menyembah Dia dalam kediamannya saudara. Dikatakan memuji-muji Dia terus-menerus dikatakan. Dan biarlah ini menjadi kerinduan kita. Setiap hari, setiap pagi kita mencari wajahnya, kita puji namanya, kita tinggikan Dia saudara. Dan di dalam rumahnya saudara dikatakan kita agungkan Dia dengan sorak-sorai. Ayat yang kelima saudara dikatakan berbahagia manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah saudara dikatakan. Biarlah di dalam kediamannya Tuhan menguatkan kita, di dalam kediamannya Dia memperbaharui kekuatan kita saudara dikatakan. Dan biarlah ini terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang keenam, apabila melintasi dikatakan lembah baka, dikatakan mereka lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air saudara dikatakan. Dan bahkan hujan pada awal musim menyelupinya dengan berkat. Dan biarlah ini karena penyertaan Tuhan atas setiap kita, melintasi lembah baka, membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Di tempat padang gurun Tuhan bisa kerjakan sesuatu yang baik. Di sungai-sungai padang belantara Tuhan bisa kerjakan dikatakan mata air itu saudara. Dan biarlah bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Ayat yang ketujuh, mereka berjalan makin lama makin kuat ini saudara. Waktu kita punya kerinduan untuk datang ke hadapan Tuhan, waktu kita punya kerinduan untuk datang tinggal dalam kediamannya, mungkin secara fisik mungkin kita lemah, secara lahiriah kita mungkin lemah, tapi firman Tuhan katakan maka Rohnya akan menguatkan kita, Roh Kudusnya akan menguatkan kita. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Dan saya percaya ada kekuatan baru waktu kita menunggu menanti-nantikan Tuhan sudah dikatakan. Dan saya percaya ini Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Ayat yang berikut 10 saudara, sebab lebih baik ini saudara dikatakan poin.
1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah kita memastikan dan menguji ayat ini saudara, bahwa tidak ada tempat kediaman yang lebih baik saudara waktu kita tinggal dalam kediamannya Tuhan. Dikatakan sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dan saya percaya ini juga dalam secara fisik yang kita alami. Lebih baik kita tinggal dalam rumah kita sendiri daripada kita tinggal di rumah orang lain saudara, karena berbeda pastinya suasananya, lingkungannya, atmosfernya juga saudara. Dikatakan lebih baik tinggal di dalam rumahnya Tuhan. Dan poin bacaan kita yang menjadi perenungan kita pagi ini saudara, dikatakan ayat yang ke-10, dikatakan saudara, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dan biarlah ini terus kita rindukan, tempat kediamannya Tuhan, tempat di mana Tuhan ada di dalam hati kita saudara. Kita rindukan dia terus dalam kehidupan kita. Kita undang dia untuk masuk dalam kediamannya, itu baitnya yang kudus yang adalah kita. Kita kasih ruang buat Tuhan untuk ada di dalam hati kita. Setiap hari, setiap pagi kita undang dia terus masuk bersekutu dengan kita saudara, dan kita menikmati kediamannya di dalam hidup kita. Mazmur 27 ayat 4 juga dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Dikatakan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Biar ini menjadi kerinduan kita hari-hari ini saudara, untuk kita terus ada di dalam tempat kudusnya, tempat kediamannya, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Biarlah hati Daud ini saudara juga kita miliki, supaya kita merindukan terus kediamannya dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi sudah dikatakan, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Bagaimana di dalam kediamannya kita akan melihat ada banyak hal yang Tuhan akan bukakan buat setiap kita. Kita akan menyaksikan kemurahan jalan keluar yang Tuhan akan berikan buat setiap kita. Bahkan kita menikmati hubungan dengan Tuhan, kehadirannya, hadiratnya saudara, yang menguatkan kita. Tidak ada tempat lebih baik saudara sekali lagi untuk di tempat yang lain selain daripada kita tinggal dalam kediamannya. Mazmur 15 1-2 juga dikatakan, yang pertama Mazmur Daud, Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam rumah kemahmu. Dikatakan siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus. Ada syarat yang mungkin kita terus untuk introspeksi, untuk kita boleh pembaruan ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, hidupnya mempunyai kesesuaian dengan firman Tuhan. Setiap hari, setiap pagi terus kita minta dikoreksi dengan firman yang membersihkan kita, yang melakukan apa yang adil dikatakan, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Artinya tidak ada kemunafikan di dalamnya, ada kemurnian hati di dalamnya. Dan Tuhan mau buat setiap kita untuk kita terus mengakui setiap dosa, setiap pelanggaran kita. Hati kita uji di hadapan Tuhan. Biarlah 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, barang siapa yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka dia setia dan adil untuk mengampuni setiap dosa kita. Dan hubungan yang terputus saudara, mungkin hubungan yang sudah lama hilang, saudara akan dihubungkan kembali. Dan saya percaya ini saudara yang Tuhan mau. Siapa yang boleh menumpang di kemahmu, yang boleh diam di gunungmu, adalah orang yang tidak bercela, dikatakan melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Dan saya catat di sini saudara, ada beberapa pengertian tentang kediaman dalam konteks Alkitab dan spiritual yang ada saudara, dan saya percaya ini memberkati buat saya juga. Yang pertama, bicara tentang dalam konteks Alkitab saudara, tentang tempat kediaman ini. Yang pertama adalah rumah Tuhan. Tempat kediaman Tuhan dapat merujuk pada bait suci di Yerusalem, dikatakan secara Alkitab, yang merupakan tempat ibadah dan pertemuan dengan Tuhan. Dan saya percaya tempat kediaman di mana kita bersekutu, di mana kita mengalami dia saudara, di mana kita memberikan ruang waktu buat Tuhan untuk kita memuji, menyembah, mencari wajahnya, mendengarkan dia. Yang kedua, kehadiran Tuhan. Tempat kediaman Tuhan juga merujuk pada kehadiran Tuhan yang nyata
dan dekat dengan umatnya. Dan saya percaya Tuhan ada di dalam hati kita, di dalam baitnya saudara. Dan kita rasakan kehadiran Tuhan setiap hari, setiap pagi kita menyapa dia saudara, dan minta dia terus isi ruang hati kita saudara. Yang ketiga adalah sorga. Dalam beberapa konteks tempat kediaman Tuhan dapat merujuk pada sorga yang merupakan tempat kediaman Tuhan yang kekal dan mulia. Dan ini saudara kita pegang hari-hari ini saudara, bahwa surganya juga bisa dihadirkan di muka bumi ini. Melalui pujian penyembahan dia bertahta saudara, dan dia akan mencurahkan rohnya, mencurahkan hadiratnya dalam kehidupan kita. Dalam konteks spiritual juga saya catat saudara tentang kediaman ini sudah artinya yang pertama hati yang suci. Artinya di mana hati kita adalah baitnya, Tuhan akan bertahta di dalamnya. Tempat kediaman Tuhan dapat diartikan sebagai hati yang suci dan murni, dan yang menjadi tempat Tuhan berdiam dan bekerja di dalamnya. Tuhan ada di dalam hati kita, Roh Kudusnya ada di dalam hati kita. Kita undang dia terus bekerja di dalam hidup kita saudara, dan kita harus memiliki ini, hati yang suci, hati yang murni. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan, di mana tempat kediaman Tuhan juga dapat diartikan sebagai hubungan yang dekat dikatakan dan intim dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau untuk ini saudara, kita punya hubungan yang terkoneksi terus-menerus dengan Tuhan. 24 hours mungkin kita terus bertanya kepada Tuhan, libatkan dia dalam kehidupan kita, yang memungkinkan kita untuk mengalami kehadirannya dan kasihnya. Dan biarlah saya senang dengan kata ini, biarlah kita setiap hari, setiap pagi kita menyapa dia saudara, kita panggil namanya, kita berseru di hadapan dia, kita puji namanya, kita agungkan dia dalam setiap doa-doa kita. Dan saya percaya ini dengan kita memahami tempat kediaman Tuhan, kita memiliki kerinduan yang lebih besar dikatakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengalami kehadirannya dalam hidup kita. Dan biarlah ini kita pegang ini saudara, bahwa kediaman Tuhan tidak tempat yang lebih indah untuk kita boleh merasakan hadiratnya selain daripada di tempat kediamannya. Makna rohani saudara yang catat tentang rindu kediaman Tuhan ini saudara dikatakan dalam Mazmur 84 ayat 10 dengan tema kita, berbagai orang yang merindukan rumah Tuhan atau rumahmu. Dikatakan yang pertama, makna rohani yang kita perlu belajar, kerinduan untuk berada di hadapan Tuhan. Rindu kediaman Tuhan dapat diartikan sebagai kerinduan untuk berada di hadapan Tuhan, mengalami hadiratnya dan menikmati kasihnya. Dan biarlah ini sudah terus kita bangun satu kerinduan, satu kesukaan untuk terus kita datang ke hadapan Tuhan, untuk mencari wajahnya, untuk mencari perkenanannya, mengalami hadiratnya dan menikmati kasihnya. Dan ini perlu ada sedikit effort dari setiap kita untuk kita munculkan kerinduan itu dalam konsistensi, mungkin dalam keseharian kita untuk mencari wajahnya. Setiap hari, setiap pagi kita terus Tuhan siap meluangkan waktu buat Tuhan. Yang kedua, pengharapan akan kehadiran Tuhan. Rindu kediaman Tuhan juga dapat diartikan sebagai pengharapan akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, baik dalam situasi sulit maupun dalam hal kegembiraan atau dalam saat-saat senang. Dan inilah biar menjadi pengharapan kita, bahwa Tuhan rindu akan kehadiran Tuhan yang dapat membantu menolong kita untuk keluar dari setiap kesulitan yang ada. Dalam suka dan duka Tuhan kita libatkan di dalamnya. Yang ketiga, kesadaran akan kebutuhan akan Tuhan. Rindu kediaman Tuhan dapat membantu kita menyadari kebutuhan akan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan dalam setiap kehidupan, sisi kehidupan kita. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita rindukan dia bekerja untuk membuka peluang-peluang baru, mungkin untuk memberikan jalan-jalan baru buat setiap kita, dan mengarahkan kita untuk mencari kehadirannya. Dan biarlah sadar kita butuh Tuhan, kita butuh dia dalam kehidupan kita, untuk kita boleh memenangkan pertandingan satu hari mungkin dalam kehidupan kita, untuk kita boleh mengatasi pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Dan terakhir, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita belajar juga saudara, Mazmur 84 ayat 10 ini saudara, yang pertama yaitu mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan poinnya, kita dapat mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan melalui doa. Dikatakan setiap hari, setiap pagi, pembacaan Alkitab, perenungan kita dengan Tuhan, di mana firman-Nya akan menolong kita, membersihkan kita, mengajari kita jalan-jalannya, dan kegiatan rohani, persekutuan yang ada, mungkin setiap komsel yang ada, mungkin kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan yang ada. Biarlah terus kita mengembangkan hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan dengan aktivitas berdoa, merenungkan firman-Nya, dan terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan rohani lainnya.
Yang kedua, mencari kehadiran Tuhan dalam situasi yang sulit. Kita dapat mencari kehadiran Tuhan dalam situasi sulit dan mengendalikan kasih-Nya untuk melewati kesulitan. Waktu kita ada dalam kediamannya, kita sadar akan kehadirannya, maka dikatakan bahwa setiap situasi yang sulit, kita percaya Tuhan ada menyertai kita, Immanuel, dan kita andalkan kasih dan karunia-Nya, anugerah-Nya untuk kita melewati setiap pergumulan kesulitan yang kita alami. Yang ketiga, menghargai kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting sekali kita dapat menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Dan biarlah kita tanamkan dalam setiap kehidupan kita, kita hargai bahwa Tuhan yang besar itu ada di tengah-tengah kita. Dia hadir dalam setiap perahu kita, Dia menjadi nahkoda kita, memimpin kita, saudara. Dan kita percaya bahwa dikatakan Tuhan akan selalu ada buat setiap kita. Tuhan selalu ada untuk memberikan solusi, memberikan jawaban atas setiap seruan, mungkin atas setiap pergumulan yang kita alami. Dan yang keempat, yang terakhir, mengembangkan kerinduan akan Tuhan. Dikatakan kita dapat mengembangkan kerinduan akan Tuhan dan mengarahkan hidup kita untuk mencari kehadirannya dan mengalami kasih-Nya, dan kerinduannya terus kita pupuk dalam kehidupan kita. Terus kita mencari wajah-Nya. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah ke Sion. Saya percaya kekuatan yang Tuhan akan berikan buat setiap kita dimampukan untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari, setiap pagi. Dan saya percaya kita akan mengalami hadirat-Nya dan kasih-Nya lebih lagi, saudara. Dengan memahami makna dan aplikasi dan kehidupan kita sehari-hari ini, saudara, bahwa kita dapat memiliki hubungan lebih dekat dengan Tuhan dan mengalami hadirat-Nya dalam kehidupan kita. Dan biarlah terus kita terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Kita tinggal dalam kediaman-Nya, kita rindukan kediaman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari, setiap pagi, saudara. Karena tidak ada tempat yang lebih indah untuk kita tinggal dalam hadirat-Nya. Bapak, terima kasih pagi ini bahwa firman-Mu Tuhan yang sederhana mengajar kami terkait dengan Mazmur 84 ayat 10. Berbagilah orang yang merindukan rumah-Mu ya Tuhan. Aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari, yang pertama, kami mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Kami terus kembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, pembacaan Alkitab, dan kegiatan rohani lainnya. Yang kedua, mencari kehadiran Tuhan dalam situasi sulit. Mencari kehadiran Tuhan dalam situasi sulit, mengandalkan kasih-Nya untuk melewati kesulitan. Yang ketiga, menghargai kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat menghargai kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, menyadari bahwa Tuhan selalu ada di depan kami. Mengembangkan kerinduan akan Tuhan. Kita mengembangkan kerinduan akan Tuhan dan mengarahkan hidup kami untuk mencari kehadiran-Nya dan kasih-Nya. Berkati setiap firman yang kami dengar pagi ini Tuhan. Kami ukir dalam hati kami sehingga sambil lalu kami boleh belajar untuk aplikasi kehidupan kami. Pagi ini semua kami melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan tangan turun buat setiap kami, memberkati kami. Kiranya berkat, kasih, karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang mana seluruh kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dengan permadaan. Biarlah berkat bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap rindukan rumah kediaman-Nya, di mana kita akan dikuatkan, di mana kita akan diperbaharui, ditumbuh kembangkan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin.